Jangan lupa guys, like, komen, dan subscribe ya. Tata. 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 Oke bro, saya di sini akan menentukan, akan memberi tips untuk Anda cara menentukan kerusakan dinamo pada mesin cuci. Mesin cucinya ini bro, mereknya ini siapa sih? Sharp, Sharp. Mesin cuci Sharp 38. Mesin cuci Sharp Aqua Magic ya. Sharp Aqua Magic ini. Tadi ini pencucinya cuman mendengung, bro. Pencuci mendengung dan pengeringnya mati total. Nah, saya kali ini cuma ingin memberi saran untuk Anda cara pengecekannya apabila menemukan penyakit seperti ini ya, penyakit mesin cuci yang sama seperti ini. Pertama kita harus lakukan dengan cara pengecekan bro. Pengecekan yang pertama kita pengecekan pada ini dia. Nah, ini adalah pengecekan yang namanya adalah kapasitor. Kita cek kapasitornya, biasanya kalau cuma dengung itu kapasitor lemah, gak kuat ngangkat ya, jadi nggak bisa nyimpan, nggak bisa mendorong si pencuci, si dinamo ya, rotornya, motor ya, apa istilahnya itu ya. Cara mengeceknya juga sangat mudah. Yaitu dengan cara menggunakan ini lebih mudah, yaitu ini dia bro ya. Saya akan mengecek satu persatu bagaimana. Oke, ini mas bro ya, kita akan cek ini ya, kita akan cek ini. Ini adalah milik si pencucinya. Kita lihat di sana ada 12, 13. Ini ngawur sih sebenarnya kapasitor ini. 11 ya, 11 10 sampai 11 UF, 10,7 10,9 ya. Ya normal kalau cuma segini ya, kalau memang segini masih normal biasanya. Oke, selanjut kita pada pengering. Pengering adalah ini ya, ini pengering. Untuk pengering kita cek pengering cuma 2. ,3 bro ya, 2,3, 2,9, 1, berarti dia nggak normal untuk pengeringnya. Oke, caranya. Dan apabila ini masih normal, biasanya itu 4, 5 untuk pengering, 5 UF untuk pengering, dan 10, 9 sampai 11 UF untuk pencuci ya. Ini sudah nggak ada tulisannya, ini lamaan mungkin ya.
Apabila ini normal, maka pengecekan yang kedua hal yang harus kita lakukan sebelum kita mengeksekusi yang lain, yang harus kita lakukan adalah ini rotornya atau dinamonya, dinamo mesin cuci untuk mencuci, dan ini adalah dinamo untuk pengering. Kita tes dengan avometer yang analog. Kita tes dengan yang analog itu lebih mudah. Saklar kita arahkan kepada bus, ya. Bus yang mana, Mas? Nah, arahkan saklar pada bus itu, yang bunyi itu adalah bus, ya. Gambarnya kok gini, Mas Bro, terlalu dekat sepertinya ini lampu. Bagus. Kita naikkan dikit. Oke, ini adalah untuk pencuci, ya. Pencuci, ini pencuci. Saya akan cek untuk pencucinya. Caranya adalah kita gabungkan keduanya, ya. Kita gabungkan begini. Bagaimana? Apakah naik? Tidak naik. Maka yang terjadi adalah di dalam lilitan ini, pada ini kapasitor ini adalah lilitan utama yang hitam, bro, ya. Lilitan utama yang langsung ke listrik itu, dan tidak boleh ketukar. Dan ini naik, ya. Ini hitam dengan biru naik, tapi merah tidak naik. Merah ini tidak naik, merah biru tidak naik, merah hitam juga nggak mau naik. Berarti pada lilitan kapasitor, di dalam gulungan kapasitor itu ada yang putus. Jelas ada yang putus. Kemungkinan tak korosi, entah cuman ya sambungan kabel dengan kawat emailnya yang putus, ya. Tapi ini aman, bro, dua-duanya ini aman, dan insya Allah ini masih bisa diperbaiki. Nanti saya akan berikan tutorialnya cara memperbaiki dinamo itu. Yang kedua adalah untuk mesin cuci, dengan sama juga caranya, yaitu dengan cara apabila kapasitor masih normal. Nah, pertama kita cek ini, ya. Cek ini tidak naik, ya. Kapasitor dengan kapasitor tidak naik. Dan setelah itu kita cek ini, dia yang hitam tidak naik juga, ya. Apabila dia naik tapi bunyi, busnya bunyi, ada suara alarm, berarti dia short, ya, dan tidak bisa, alias bisa membuat listrik kita jeglek, atau bahkan kalau nggak kejeglek dia bisa kebakar, ya. Jangan diteruskan. Ini juga nggak naik, nggak mau naik, ya. Kelihatan, berarti semuanya jalur di sini putus, intinya putus. Coba ini nggak mau naik juga, bro, kapasitor nggak mau naik. Salah, sorry ini dia, bro. Ini nggak mau naik, dan ini nggak mau naik, ya. Ini juga nggak mau naik. Nah, pengeringnya juga semuanya putus. Nah, ini kan berarti kemungkinan itu sulit untuk diperbaiki, biasanya sulit sekali. Kalaupun bisa, kita harus lebih telaten lagi, ya. Tapi saya yakin kalau orangnya telaten, insya Allah masih bisa. Oke. Selanjutnya untuk pengering sekalian tambahan, apabila kapasitor oke, ya, untuk pengering kapasitor sudah oke, pengering konek semua, nggak ada yang short, ya. Setelah dicek, maka pengecekan selanjutnya kabel-kabel ini, ya. Di sini ada di atas ini
sini loh. Nah, ada di sini atas ini, di dalam sini ada namanya sweet apa itu namanya, sweet pintu lah istilahnya, sweet indoor atau apa itu, sweet pintu. Maka biasanya di situ ada yang putus atau mungkin kerusakan pada sweet pintu, karena sweet pintu kerjanya adalah untuk memberi keamanan apabila dalam posisi ditutup saklar wash ya, spinnya kita putar, ditutup dia akan menyala berputar, maka jika dibuka maka tidak akan berputar. Nah, itu dikarenakan ada alias aliran listrik yang ke atas itu udah putus bro ya, yang ke dinamo akan putus, memberi keamanan ya enggak, karena putarannya cepat sekali untuk dinamo pengering itu ya. Nah, maka setelah itu jika itu normal ya, biasanya di sini kerusakannya adalah di sini jika di bawah semuanya normal ya, biasanya di sini kerusakannya adalah pada ini loh, switch pintunya kerusakannya. Kita cek di situ dulu ya. Intinya selama kita punya kemauan pasti bisa lah bro, saya yakin pasti bisa. Yang penting sabar, telaten kita kerjakan, saya yakin pasti bisa. Biasanya juga ada juga yang sampai makan tikus, kabel-kabelnya ada. Ya, kalau cuman makan tikus bisa lah dicek sendiri bro, kalau nggak sampai sana nanti saya kasih tahu cara memperbaiki itu ya. Oke, sekian dulu dari saya, tetap stay tune di channel Thorik Alfonso. Jangan lupa dukung kami, dukung channel Thorik Alfonso dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang lebih positif ya, terutama tentang elektro, mesin cuci, kulkas, dan lain sebagainya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.